Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman bagaimana cara submit artikel ke jurnal Khadim. Pertama, Anda cari Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Kemudian masuk, pilih e-jurnal, masuk ke jurnal Khadim. Langkah yang pertama, Anda lakukan register terlebih dahulu. Usahakan di sini antara first name dengan family name itu jangan sama. Kemudian tuliskan nama institusi Anda dengan lengkap. Kemudian pilih negara. Selanjutnya letak email. Kemudian username itu tidak boleh huruf besar. Kemudian passwordnya. Kemudian ini Anda centreng saja, 2. Kemudian lakukan registrasi. Nah, kalau muncul seperti ini, the select username is already in use by another user. Nah, ini username-nya sudah pernah digunakan di artikel ini. Atau di artikel-artikel IAI Al-Aziziyah yang lainnya. Kemudian passwordnya juga tidak cocok antara password yang pertama dengan password yang kedua ditulis. Kemudian email juga sudah digunakan oleh orang lain. Nah, kalau muncul seperti ini, Anda hubungi admin supaya nanti dicek. Dan barangkali juga bisa dirubah password sehingga Anda tidak perlu melakukan registrasi ulang, cukup dengan masuk dengan menggunakan username yang sudah didaftarkan. Maka selanjutnya, kalau sudah melakukan registrasi, jadi kita lakukan login. Nah, kalau sudah masuk, ini sudah memasuki ke dalam sistem jurnal. Kalau Anda ingin melakukan submit artikel, maka klik New Submission. Ya, kemudian Anda buka jurnal yang akan Anda submit. Misalnya ini, kita buka terlebih dahulu supaya nanti kita bisa copy paste saja dari artikel ini. Oke, langkah yang pertama ini Anda centreng saja. Kalau mau dibaca silakan. Kalau tidak bisa difahami bisa di-translate menggunakan Google Translate. Anda klik Save and Continue. Maka langkah selanjutnya Anda upload artikelnya. Pilih upload. Cari di mana artikel itu Anda simpan. Ya, kemudian lakukan continue. Continue lagi. Complete. Nah, ini sudah selesai terupload. Lalu save and continue. Kemudian masukkan metadatanya, mulai dari title, abstrak, dan lain-lain. Kita kopas saja. Pertama, di title-nya, copy title-nya, kemudian pastekan saja di sini. Kemudian abstraknya, kita copy abstrak. Kita blok, tidak perlu blok semuanya ya. Blok, kemudian paste. Nah, supaya rata kiri dan kanan, ini kan tidak rata kiri dan kanan, Anda lakukan full screen, klik full screen, lalu pilih format, and then a legend ini, kemudian justify. Oke, ini sudah rata kiri dan kanan. Lalu klik full screen kembali, sudah terlihat. Kemudian selanjutnya Anda tambahkan author, karena ini ada beberapa author. Lakukan add author.
Lihat siapa penulis yang kedua. Ini adalah penulis yang kedua. Ini Sufriyadi nama username-nya, gift name, kemudian Ishak itu nama family name atau second name. Nama yang kedua, kemudian emailnya di copy saja. Sufriyadi Ishak. Kok Sufriyadi Ishak ini mutakin ya? Nah, ini perlu nanti dilihat kembali. Ini nama, kemudian institusi, author. Nah, ini jangan lagi contreng principal contact. Ini adalah untuk penulis korespondensi, artinya orang yang mengupload artikel. Karena dia bukan pemilik artikel dan juga bukan yang mengupload artikel, maka dia hanya sebatas anggota saja, anggota penulisnya saja. Jadi dia akan include ke dalam list anggota. Ya, seperti itu detailnya. Kalau yang pertama tadi di sini harus dicontreng, dua-dua ini harus contreng. Tapi karena ini yang kedua, penulis yang kedua tidak perlu. Malah lakukan save. Oke, kemudian yang kita lanjutkan yang ke berikutnya. Ini seperti ini. Pertama, kemudian di sini kita lihat di sini emailnya. Kita kopikan saja, paste. Kemudian ini caranya ketik i saja, kemudian turunkan 2 kali. Dia akan langsung ke country Indonesia. Selanjutnya ini kita sudah ada kontributor dan kita save. Berikutnya tambah lagi penulis yang ke berapa ini? Yang ketiga, 4 ya. Seperti ini. Ini tidak perlu ada koma. Nama. Oke. Kemudian seperti ini. Sama seperti tadi. Tambahkan sebagai author, save. Kemudian kita tambahkan the last author, penulis yang terakhir, Ikramullah. Ini karena dia tidak memunculkan family name, ya boleh seperti ini saja. Pastikan sama ya seperti tadi. Kemudian dia sebagai mahasiswa. Kemudian author, save. Ini sudah ada. Ini penulis yang pertama. Kemudian ini sebagai anggota penulis. Kalau misalnya nanti ini Anda mau jadikan sebagai penulis yang kedua, boleh juga. Klik order. Kemudian Anda drag saja ini sebagai penulis pertama kah, kedua kah, atau ketiga. Ya, misalnya yang kedua. Berapa tadi ya? Misalnya yang kedua. Kalau sudah selesai, klik done. Selesai. Karena dia sebagai penulis yang ketiga, misalnya, maka kita atur kembali, bisa save ulang. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar, selanjutnya tambahkan keywordnya. Kopikan keyword di sini. Ya, jangan di copy lang semua, tapi harus satu-satu. Kemudian ketik
koma di akhir kalimat kata, ketik koma, maka dia akan jadi satu kata. Copy keyword yang kedua, klik koma lagi, jadi kata yang kedua. Kemudian yang ketiga, paste, kemudian klik koma. Dia akan jadi 3 keyword yang terpisah, tidak boleh disatukan sekaligus. Kemudian terakhir, ini yang diminta adalah daftar pusaka. Copy daftar pusaka, kemudian pastikan di sini, kemudian klik, dipastikan sudah selesai semua, sudah benar, lalu klik save and continue. Ini kemudian berarti ini sudah finish submission, sudah selesai ya. Klik OK. Nah, ini artinya kita sudah selesai mengupload artikel atau sudah selesai mensubmit artikel. Maka selanjutnya kita close saja, kita keluar saja. Dan kalau nanti biasanya 2 minggu atau 1 minggu itu sudah ada hasilnya. Misalnya sudah ada telaah dari reviewer yang sudah dikirim ke kita, untuk kemudian kita lakukan revisi. Bagaimana cara melakukan revisi? Itu ikuti tutorial berikutnya atau tutorial video yang sudah saya share pada channel YouTube saya. Terima kasih, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.